Haleluya, Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan bersama yang akan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di dalam video ini adalah dari Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Adapun topik yang saya ingin kita renungkan di sini saudara adalah bahwa doa yang berkuasa besar. Doa yang besar kuasanya. Saya percaya setiap kita rindu doa kita menjadi doa yang besar kuasanya. Artinya Allah bekerja dengan dahsyat ketika kita berdoa kepada Dia. Doa kita menjadi doa yang dimana di sana Allah bertindak, di sana Allah menyatakan mujizatnya, di sana Allah menyatakan kuasanya yang dahsyat. Hari ini yang menjadi pertanyaannya dalam doa-doa saudara, adakah saudara melihat kuasa Allah nyata di sana? Jika saudara mengalami dalam doa-doa saudara kuasa Allah bekerja di sana saudara, Allah menyatakan kuasanya dalam doa-doa saudara, silakan disaksikan bagaimana sehingga saudara mengalami kuasa Allah dahsyat bekerja ketika saudara berdoa. Dan di dalam video ini saudara kita akan belajar bagaimana supaya kita mengalami kuasa Allah di dalam doa-doa kita. Bagaimana supaya doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa. Di dalam ayat ini tadi dikatakan saudara bahwa doa yang sangat besar kuasanya itu adalah doa di mana dikatakan di kalimat pertama, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Di sana ada hal yang ditegaskan, yaitu supaya saling mendoakan. Di sana ada hal yang ditegaskan, yaitu doa kesepakatan, saling menopang di dalam doa. Itulah yang menjadi tujuan dibuatnya channel ini saudara, untuk kita saling menopang di dalam doa, supaya kita mengalami kedahsyatan kuasa Allah di dalam doa-doa kita. Kami hadir untuk menopang saudara di dalam doa, supaya doa-doa saudara yang saudara naikkan untuk pergumulan saudara, untuk beban saudara, untuk kerinduan saudara, apapun yang menjadi topik doa saudara, di sana kuasa Allah dinyatakan. Itu sebabnya kita akan bersepakat berdoa. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Setelah selesai kita merenungkan firman ini, kita akan lanjutkan dengan berdoa bersama, menaikkan doa-doa dan seruan kita di hadapan Tuhan. Dan ketika kita saling menopang dalam doa, ketika kami menopang saudara di dalam doa, di sini dikatakan bahwa jika umat-umatnya saling mendoakan, maka doa itu menjadi doa yang sangat besar kuasanya. Dan mungkin saudara, di rumah saudara punya keluarga, saudara punya saudara, suami, istri, orang tua, anak yang bisa menjadi teman saudara berdoa, yang bisa saudara sepakat bersama berdoa, saling mendoakan. Lakukan saudara, lakukan, berdoa satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena ketika dalam perjalanan kerohanian kita
biasakan berdoa satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, maka kita akan mengalami kuasa Allah dahsyat bekerja di dalam kehidupan kita. Saya rindu siapapun saudara yang mendengar video ini, jika saudara pernah mengalami di mana ketika saudara bersepakat berdoa dengan sahabatkah, dengan saudarakah, dengan teman seimankah, atau dengan siapapun itu, ketika saudara saling mendoakan, saudara saling sepakat berdoa, dan akhirnya saudara melihat kuasa Allah, silakan saksikan, saudara tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini, supaya anak-anak Tuhan yang lain melihat betapa dahsyat Allah bekerja ketika kita saling mendoakan. Puji Tuhan saudara. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita mengalami Allah bekerja melalui doa kita, kita mengalami kuasa doa kita itu menjadi kuasa yang dahsyat. Mari kita saling menopang dalam doa. Mari kita saling mendoakan. Di channel ini saudara akan ditopang di dalam doa. Tujuan dari pembuatan channel ini adalah supaya kita saling menopang di dalam doa. Lalu kemudian juga dikatakan saudara bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar. Yang kedua saudara, doa yang sangat besar kuasanya adalah doa orang benar. Artinya doa itu harus dibarengi dengan hidup dalam kebenaran. Karena doa jika tidak dibarengi dengan hidup dalam kebenaran, maka doa kita itu menjadi doa yang kosong, doa yang tiada artinya. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya jika kita tidak hidup dalam kebenarannya? Allah akan menyatakan kuasanya melalui doa-doa kita ketika kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Maka Dia akan menyatakan kuasanya melalui doa kita, dan kita akan mengalami doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa. Saudara, firman Tuhan juga berkata bahwa bukan tangannya kurang panjang untuk menjawab doa-doa kita. Bukan telinganya kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kita. Tapi yang menghalangi doa kita dijawab adalah dosa-dosa kita. Artinya apa saudara? Bahwa ketika seorang hidup dalam doa tapi dia tidak hidup dalam kebenaran, maka dia sendiri sebenarnya yang menghalangi doa-doanya dijawab. Dia sendiri yang sebenarnya menghambat Allah menyatakan kuasanya melalui doa-doanya. Itu sebabnya saudara, hiduplah dalam kebenaran. Selain kita hidup berdoa, hiduplah dalam kebenaran, supaya doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa. Kalau hari ini Tuhan berbicara di hati saudara bahwa ada hal yang tidak benar yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara, dan saudara tahu bahwa itulah yang membuat doa-doa saudara tidak berkuasa, maka hari ini rendahkan diri di hadapan Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran supaya saudara mengalami kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat di dalam kehidupan saudara. Hiduplah dalam kebenaran, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya di dalam doa-doa kita. Lalu kemudian yang terakhir saudara, dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi hal ketiga yang dicatat di sini adalah bahwa doa yang sangat besar kuasanya, selain doa itu adalah doa kesepakatan saling mendoakan, selain doa itu adalah doa orang benar hidup dalam kebenaran. Yang ketiga dikatakan di sini bila dengan yakin didoakan. Artinya doa itu juga adalah doa yang dipanjatkan dengan iman. Maka kita akan mengalami kuasa Allah dahsyat bekerja dalam doa-doa kita ketika kita berdoa dalam iman. Doa yang kita panjatkan itu adalah doa dalam iman, doa yang penuh keyakinan. Maka di sana Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan tidak akan bisa menyatakan kuasanya
ketika kita sendiri ragu akan kuasanya. Tuhan tidak akan menunjukkan mujizatnya ketika kita sendiri ragu Dia sanggup melakukan mujizat. Tuhan tidak akan menyatakan kesembuhan ketika kita sendiri ragu bahwa Dia sanggup menyembuhkan. Dan Dia tidak akan mencurahkan berkat-Nya jika kita ragu bahwa Dia sanggup memberkati kita. Tetapi sebaliknya Dia akan menyatakan mujizat, kesembuhan. Dia curahkan berkat-Nya ketika kita naikkan doa kita di dalam iman. Puji Tuhan saudara, sungguh dahsyat firman Tuhan pada saat ini yang menegaskan bahwa kalau kita menaikkan doa kesepakatan, kita saling mendoakan, dan kalau kita menaikkan doa sekaligus kita hidup dalam kebenaran, dan kalau kita menaikkan doa di dalam iman, maka doa yang demikian sangat besar kuasanya. Kalau saudara rindu mengalami di mana ketika saudara berdoa, saudara mengalami kuasa Allah bekerja dalam doa saudara, yang pertama, saling mendoakanlah. Di dalam video ini kami akan menopang saudara di dalam doa. Dan yang kedua saudara, hiduplah dalam kebenaran. Yang ketiga, hiduplah dalam doa penuh iman. Naikkan doa dengan keyakinan, maka saudara akan mengalami kuasa Allah dahsyat bekerja di dalam doa-doa saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara malam hari ini. Kita akan berdoa bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan beban kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan terus datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan sampai saudara melihat dan menerima jawaban doa saudara. Saudaraku, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada topik doa khusus saudara, ada pergumulan khusus saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang akan campur tangan, Dia Allah yang akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Naikkan pergumulan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan, berkata-katalah di hadapan Tuhan saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan jeritan hati mereka, dengarkan tetesan air mata mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau peduli ya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi, baik masalah di tengah keluarga, baik masalah di dalam usaha pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beban yang menindih mereka saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Tuhan terus memberkati kesehatan mereka, biar anak-anak-Mu terus menikmati kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ajar anak-anak-Mu semuanya dengan penuh hikmat menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan yang menolong dalam nama Yesus. Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menolong, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dia Allah yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sanggup menyembuhkan. Dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia lakukan mujizat. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Bapa yang baik, Engkau pandang anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu dan menaruh tangannya di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat, nyatakan perkara besar bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mujizat Allah sedang terjadi, mujizat Allah sedang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sudah mengalami sakit asam lambung yang sudah lama dan sudah mengalami sakit asam lambung yang parah. Ada yang mengalami anxiety gara-gara asam lambungnya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sembuhkan dan netralkan asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan kiranya yang bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kanker saat ini, mungkin dokter berkata sudah sulit, mungkin dokter sudah berkata mustahil. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun yang mereka mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dan nyatakan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit diabetes. Tuhan tolong, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau sanggup menormalkan
kandungan gula dalam darahnya Tuhan, dan kemudian menyembuhkan dia. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin sudah ada luka di dalam tubuh mereka yang sulit disembuhkan karena kadar gula terlalu tinggi di dalam darahnya. Tuhan, tolong normalkan dan kerjakan kesembuhan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dan kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami stroke saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan, pulihkan kembali organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Mungkin juga ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi ya Bapa. Tuhan juga kiranya yang menetralkan, Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain, Tuhan juga yang campur tangan. Apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan dan sempurnakan kesembuhan dan kesehatan jantungnya Tuhan, dalam nama Yesus. Juga jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal dan sudah cuci darah, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan, dalam nama Yesus. Fungsikan kedua ginjalnya dengan sempurna dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit leper, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami getah bening, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Ada yang mungkin mengalami alergi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi penyakitnya, dan Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mengerjakan kesembuhan bagi sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang campur tangan. Bapa, hamba berdoa bagi para PNS. Tuhan memberkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Berkati juga para TNI Polri, berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani.
Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati para petani ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, berkati ya Tuhan, sehingga mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para pengusaha, pebisnis, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa semakin maju, semakin berkembang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para buruh, Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati mereka yang sedang berprofesi sebagai honorer, Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan buka pintu bagi anak-anak-Mu sebagai honorer Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang apapun, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya yang terlibat di bagian medis, Tuhan juga yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Campur tangan Tuhan nyata bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berikan mereka pekerjaan dalam nama Yesus. Buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan beri sukacita, damai sejahtera bagi mereka dalam nama Yesus. Para pejabat di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, camat, Tuhan jamah semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ini doa hamba bagi anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah merancangkan masa depan yang terbaik, dan rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Ajar kami melangkah menuju kepada rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan kami di masa depan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam bangku studi. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu, Tuhan memberkati mereka punya keunggulan lebih daripada yang lain dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah berdoa bersama, doa-doa saudara naik di hadirat Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi informasi yang lebih lanjut saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiap saudara.